kasih sinyal ya. Bentar ya teman-teman ya. Di sini sinyalnya kita coba ini nembak dari 0,01, ini boom 0,1 ya. Oke, coba ya, start. Nah ini kan kita sedang berjalan ya teman-teman, biasanya sedang berjalan, market loss tetap masih 100. Kita coba di sini biasanya perhatikan situ, itu kan udah 800 ya satoshi ya hitungannya. Coba nanti ketika kita menemukan hijau, kita coba tembak ke situ teman-teman. 7. Nah, ketika itu hijau, itu balik ke base trade karena di set market ini 1 ya. Di sini juga balik lagi ya. Oke. Nah, di sini nanti kita bisa tembak teman-teman. Nanti tembak, nanti itu akan base trade-nya itu akan berubah sesuai dengan apa yang kita keluarkan. Contohnya seperti ini. Kita tembak ke situ. Oke, kita coba tembak ya. Nah, jadi seperti ini teman-teman, perhatikan tuh ya, angkanya itu ngikut kepada yang saya arahkan. Ketika saya klik shoot, maka biasanya itu berubah ya, dari tadinya 100 satoshi menjadi 0,1 juta satoshi ya, gitu. Dan buntung sama sebenarnya fungsinya seperti itu ya. Oke. Nah, sekarang kita lari ke bagian change. Change itu apa? Jadi change itu seperti ini teman-teman. Kita token win. Satu pemahaman ya. Change itu adalah paling penting adalah kesempatan. Change itu kesempatan. Change itu adalah kesempatan ya. Change kesempatan. Maksudnya apa? Jadi sebenarnya kalau teman-teman suka bermain dulu, suka main game itu adalah tingkatan sulit, sedang dan mudah. Di sini juga sama saja sebenarnya. Di sini juga teman-teman bisa memilih ketika kita ingin main standar atau dalam arti kita ingin main mudah ya, berarti kita pilih dari change sini ya. Ketika kita ingin main mudah, teman-teman bisa pilih change dari sekitar 60 sampai sekitar 94 ya. Nah ini change mudah ya, atau bisa dibilang change besar. Jadi yang keluar polanya itu kebanyakan hijaunya gitu ya, kebanyakan hijaunya kelebihannya. Cuman kekurangannya itu profitnya itu kecil-kecil. Seperti apa maksudnya kecil-kecil? Jadi yang keluar itu profitnya itu kecil-kecil teman-teman. Contohnya seperti ini nih. Kita coba pakai settingan 94 ya. Change terakhir 94. Nah, ketika kita bermain, itu yang kita dapatkan itu kecil-kecil teman-teman. Jadi profitnya itu kecil-kecil gitu. Bentar. Nah, contohnya seperti ini, lihat. Ini kita mulai main ya. 100 satoshi itu kita cuma dihargai cuma 1 satoshi gitu loh teman-teman ya. Berarti cuma 1%-nya dari 100. Berarti kalau ketika kita nembak pun di sini cuma 0,1 ya kan. Nah, yang dia kasih itu cuma 90.000 satoshi. Ya, ketika kita merah ya udah diambil 0,1 gitu teman-teman. Tuh banyak hijaunya kan. Jadi kayak lapang bola gitu. Cuman ya ketika kita dalam artian apa? Mendapatkan sekitar untuk 1 koin itu berbandingnya itu harus berapa gitu. Contohnya kita pengen 1 koin, ya berarti kita harus menembak 10 gitu teman-teman untuk mendapatkan 1 koin. Mending kalau hijau, kalau merah ya udah ya. Wassalam di situ. Kita coba boom ya. Coba ya perhatikan. Tuh, 1 koin kita cuma dihargai 0,009 teman-teman. Nah itulah
kekurangan dari chance besar gitu loh ya. Oke, kita mulai ke chance tengah, lalu chance standar atau chance medium ya. Chance medium atau chance sedang ya. Chance tengah itu dari berapa? Dari 30 sampai 59. Itu adalah chance sedang, teman-teman. Dan yang saya pakai sebelum main chance tadi itu adalah chance sedang. Jadi ketika mendapatkan profit itu sebanding dengan apa yang kita keluarkan. Maksudnya seperti apa? Seperti ini. Kita main chance sedang ya. Kita main chance sedang. Ya, coba klik start, teman-teman. Perhatikan. Perhatikan yang keluar profitnya ya. Ya. Ini 100 satoshi. Merah. Ya, merah memang merah ya. Oke. Nah, ketika kita merah itu ya balas kita itu diambil, teman-teman. Tapi ketika kita hijau, kita diganti dengan profitnya. Kita coba perhatikan sini. Yang besar-besar kalau nembak ya. Perhatikan coba tembak boom di situ. Tuh, 0,1 tetap naik ya. Naik 100% sampai mendapatkan hijau, teman-teman. Oke. Tuh, profit ya. Nah, ketika 0,8 itu mendapatkan 0,8 lebih gitu loh, teman-teman. Nah, berarti di chance tengah itu hampir 50-50 antara loss streak dengan profit. Jadi ketika profit satu kali aja udah cukup untuk mendapatkan profit ya. Ketika win satu kali seperti itu. Top on win. Nah, kita lanjut ke chance sulit. Chance sulit itu chance yang sering dipakai oleh master-master ya atau mentor kita itu dengan tujuan jadi ketika kita mendapatkan profitnya itu besar, teman-teman. Profitnya itu besar ya. Cuma di sini kekurangannya apa? Kekurangannya di sini adalah banyak merahnya. Ya, banyak merahnya. Jadi ketika teman-teman ingin bermain di chance tersebut, itu benar-benar teman-teman itu harus kuat mental ya, karena ketika main itu akan digempur dengan loss streak panjang-panjang. Dan kita nggak tahu sampai kapan merah tersebut itu hijaunya sebelah mana gitu. Jikalau kita bermain chance kecil, itu teman-teman harus marty loss-nya itu minimal 45 kalau saya. Apanya 45 marty loss-nya ya? Jadi karena digempur dengan loss streak panjang-panjang gitu. Contohnya seperti ini, teman-teman. Kita coba pakai sekitar chance 15 ke 15. Nah, jadi pola yang keluar itu jangan kaget kalau banyak merahnya karena kita bermainnya di chance kecil gitu. Nah, seperti ini ya. Kita perhatikan. Kita agak percepat ya. 2500 kita pakai 1000 saja. 500 saja ya. Biar agak cepat. Perhatikan di situ. Tuh lihat, banyak merahnya ya. Stop on win di sini. Biar tahu seperti apa. Nah, di sini teman-teman udah dapat 4098 satoshi dan dibayar adalah 18.577 satoshi. Nah, berarti di situ kita mengambil kesimpulan bahwa profit yang kita dapatkan di chance tersebut itu adalah besar. Nah, itulah kelebihan dari chance kecil. Cuma di sini teman-teman harus sadar bahwa di sini bakal ada terjadi yang namanya loss streak panjang. Inilah loss streaknya minimal ya. Ini tidak seberapa, teman-teman. Kalau teman-teman bermain lama, ini bakal naik lagi loss streaknya. Nah, ya kan? Nah, ketika kita bermain, yang harus teman-teman perhatikan adalah ini, 3 angka ini. Win, loss, dan roll. Kalau win ini adalah merekam terpanjangnya ketika kita mendapatkan win. Kalau loss, itu merekam terpanjang ketika kita mendapatkan loss. Dan yang ini adalah loss terpanjang pertama yang terekam ya. Terpanjang 10 gitu. Dan roll ini adalah kejadian yang saat itu terjadi. Jadi teman-teman bisa lihat ini ya sama ini gitu loh. Oke, jadi untuk melihat apakah roll ini menyalip ini atau enggak gitu. Ya, nanti saya lebih jelasnya lagi kita kesambung lagi ya, karena ini benar-benar harus menjelaskannya itu kayak mengacak tapi detail gitu teman-teman ya. Nah, lalu delay
Dilator itu adalah kecepatan untuk kita melihat pola yang sedang berjalan. Ketika delay rate ini terlalu kecil atau semakin kecil, maka akan yang terlihat pola yang keluar itu akan sangat cepat dan kita sulit untuk memahaminya. Tapi ketika delay rate ini besar, contohnya minimal 3000, ini terhitung 3 detik teman-teman. Jadi ketika pola pertama keluar ke pola kedua itu mempunyai sekitar 3 detik untuk kita berpikir apakah mau melakukan tembak-tembakan atau mau melakukan boom ataupun mau melakukan riset. Ya, tapi kami merekomendasikan buat pemula itu adalah di 3000 atau 3 detik untuk kita memahami pola. Oke, kita lanjut ya. Profit season, apa profit season? Profit season itu adalah untuk kita menjeda ya, bukan menjeda, sebagai ambang batas ketika kita mendapatkan profit yang kita inginkan, maka pola akan kembali meriset secara otomatis kembali ke basic. Contohnya seperti ini. Saya akan isi di sini 0,001 ya. Dengan yang saya pakai adalah chance 3150 ya. Di sini akan saya coba. Reset market win-nya 2, market win-nya 60, market loss-nya 75. Perhatikan di sini teman-teman. Biasanya saya pakai 0,0-nya 3 kali ya. Ketika ini terjadi atau ini dapat, maka akan kembali lagi ke basic awal ya, ke sini ya, ke basic. Dan ini saya nolkan. Ya, ini tanpa hijau beberapa kali nggak ada ya. Kita patokannya ke profit season. Coba lihat teman-teman ya. Nah, lihat 3000 itu 3 detik ya. Lihat ininya tuh. Lossnya udah 2 ya. 3 naik berarti teman-teman. 4. Nah, di sini profit 0,001. Apakah ini masih melipat? Masih melipat. Berarti profit season belum dapat ya. Kalau profit season udah dapat, nah 0,03 profitnya di sini. Apakah kembali? Masih belum. Berarti masih melipat. Oke. Oke ya. Ketika di sini kembali ke basic, contoh ini ya. Berarti di sini itu profit season sudah didapati teman-teman. Profit season udah kena plus profitnya. Nah, yang kita minta kan 0,001 profit season. Ini totalnya udah 0,17. Berarti profit season kita udah kena dan itu akan beriset kembali. Paham ya? Itu adalah profit season. Jadi patokannya ke profit gitu loh. Oke, kita lanjut ya. Start itu untuk memulai bermain ya. Stop itu untuk kita memberhentikan robot ini secara darurat ya, manual. Shoot dan boom itu adalah tombol dari sini teman-teman ya. Kalau shootnya di sini pelurunya, boom di sini, nah ini tombolnya. Jadi ketika nembak di sini. Nah ini kalau reset secara manual ya. Stop and yang sudah saya jelaskan ya, 3 tombol ini harus diperhatikan. Nah di sini ada tombol yang namanya withdraw. Nah tombol withdraw ini adalah untuk kita me-withdraw ya. Jadi ketika kita contohnya nih, balance kita 1000 contohnya, tinggal udah jadi 1200, saya mau WD 200-nya, udah tinggal klik 200 di situ, wallet exchange-nya simpan di sini. Ya, ketika itu tinggal withdraw. Tunggu sekitar 5 atau 10 menit juga sampai ya. Itu tombol withdraw. Ini send coin itu untuk kita saling transfer sesama akun. Jadi contohnya kita punya temen nih, mau beli koin atau punya teman minta koin ya, tinggal kita minta username-nya, masukin ke sini, isi berapa, lalu send koin. Secara otomatis dalam hitungan detik akan langsung masuk ke akun yang dipinta ya, atau yang dituju. Oke, nah ini deposit. Nah deposit ini untuk memasukkan koin kita ketika kita ingin bermain. Kalau kita ingin bermain doge ya kita pastikan dulu ini doge. Ketika ini sudah doge, lalu di sini ada keluar alamat. Kopas ya teman-teman ya, kopas tempelkan di exchange, ataupun teman-teman juga bisa beli koin ke admin yang ada di sini. Oke, nah ini bonus. Jadi bukan hanya teman
bisa profit dalam bermain sendiri ya, tapi di sini juga teman-teman bisa mengembangkan bisnis ini. Jadi ketika kan yang namanya kita punya kabar gembira, ingin berbagi sama teman-teman, saya punya bisnis bagus loh, daripada kita main yang gak jelas, nih saya kasih nih linknya, teman-teman tinggal kasih link. Jadi ketika teman kita itu bermain robot ini, mereka bermain di Doge atau TRX, selama mereka profit, itu teman-teman juga akan bertambah di sini. Ya, gitu. Ini Doge, ini TRX. Nah, tinggal diklaim aja. Nah, kalau reward ini apa? Kuliah reward Doge dan kuliah reward TRX ini kalau kita sering bermain. Semakin teman-teman bermain, maka ini pun akan semakin bertambah. Contohnya seperti ini ya, saya sudah mendapatkan 1678 Satoshi, dan ini bisa diklaim teman-teman. Nah, ketika ini kita klaim, itu akan langsung masuk ke dalam balance kita, bertambah ya. Itu. Oke. Profit global apa? Profit global itu adalah kita menargetkan suatu bermain di sini. Contohnya gini, dalam hidup itu kita harus punya target. Ini kuncinya teman-teman. Ketika kita tidak mempunyai target, maka hawa nafsu itu akan menyerang diri kita, karena kita tidak merasa puas gitu dengan apa yang harus kita dapatkan gitu teman-teman ya, dengan apa yang harus kita dapatkan. Jadi gini contohnya, teman-teman bermain 10% nih dari balance. Oke, bermain 10% dari balance. Contohnya kita bermain 500 koin lah. Saya 500 koin. Saya ingin mencari contohnya cuman satu sesi itu contohnya 10%, 50. Ya berarti teman-teman di sini isi 50. Jadi ketika mendapatkan profit 10% itu ya udah berhenti gitu loh. 10% itu udah hitungan besar kalau hitungan bisnis ya. Kecuali kita memang tidak punya target. Kita mau berapa sih? Kita mau berapa persen gitu. Saya mau 100%, saya mau 200%, monggo, nggak ada yang melarang. Cuma kita harus ingat bahwa profit itu berbanding lurus dengan risiko. Semakin banyak kita menuntut profit, maka risiko pun akan semakin besar. Ya, di sini tidak ada yang hebat. Saya jamin tidak ada yang hebat. Cuman semua orang itu berproses dari yang namanya loss. Ketika kita sering loss, itu kita rekam, kita ingat-ingat kesalahan apa sih yang kita lakukan gitu. Ya, ini adalah profit global yang tadi saya jelaskan. Lalu lanjut ke imbalance below. Imbalance below itu adalah menargetkan kekalahan. Saya bilang, kenapa? Ketika teman-teman kebalikannya menyimpan di sini 50 dari balance 500 tersebut, maka ketika pola ini sedang berjalan, ya, sisa balance 50 lagi, maka robot secara otomatis akan berhenti. Karena kita menargetkan 50 untuk disisakan. Tapi kalau saya sarankan dan manajemen sarankan, ini kosongkan saja. Karena jatuhnya itu akan cut loss ya. Ketika kita bermain trading, kita harus bertempur gitu di dalam. Oke, Marty loss sudah saya jelaskan, riset Marty Win sudah saya jelaskan. Sekarang riset win trade. Riset win trade adalah ketika teman-teman isi di sini satu, ini mengacunya bukan ke profit. Maksudnya mengacunya kepada trade di sini. Ya, ketika di sini keluar angka 1 di sini, maka akan mereset. Hitungannya mau profit mau enggak, itu akan mereset ke atas. Jadi seperti itu ya. Jadi contohnya seperti itu riset Marty loss. Nah, ini kebalikan dari riset Marty win. Maksudnya gimana? Contohnya gini. Teman-teman isi di sini 3 contoh. Oke. Saya akan ilustrasikan seperti ini. Loss 3 riset ya. Base trade 1 merah. Ya, base trade 1 merah. Base trade kedua tetap merah. Udah 2 koin dong hilang ya, berarti 3 ya. Base trade ketiga masih merah. Berarti di sini udah 4 tambah 2 tambah 1 udah 7 koin ya. Dan di sini hijau. Hijaunya adalah 1. Kenapa? Karena ketika 3 ini sudah tercapai Marty loss-nya 3, ini akan mereset secara otomatis ke sini teman-teman. Berarti ke sini, ke base trade. Nah, dan ini akan terjadi yang namanya cut loss. Gimana tidak cut loss? Yang profit yang kita dapatkan 1, sedangkan hutang kita sudah loss 7. Jadi hitungannya berarti masih minus 6 gitu. Jadi benar-benar sistematis matematisnya itu benar-benar di sini benar-benar hitungan teman-teman ya. Jadi seperti itu jatuhnya cut loss. Jadi saya sarankan
teman-teman ini juga jangan diisi gitu. Reset trade after loss. Reset trade after loss adalah ketika kita di sini isi 1, maka ketika di sini kita menemukan loss tick panjang dan di situnya adalah ada angka 1, di sini contohnya 1 ya. Sebelum menemukan hijau, maka itu akan melipat. Sebelum menemukan hijau seperti ini, itu akan melipat terus teman-teman. Ketika menemukan hijau, barulah setelah hijau akan reset ke base. Seperti itu ya. Itulah adalah pemahaman dasar tentang settingan yang dimana teman-teman itu harus paham dulu di sini. Oh, ya, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Dari settingan-settingan ini yang saya jelaskan, ada yang mau ditanyakan atau masih ada yang bingung dari mana atau tombol mana? Boleh ditanyakan. Silakan buka mikrofonnya. Tidak terasa ya setengah jam ya saya menjelaskan. Ada yang ditanyakan teman-teman, boleh? Kalau nggak ada, saya kasih settingan, sebuah settingan yang dimana settingan ini bisa teman-teman duplikasi ya. Kita main chain setengah teman-teman. Main chain setengah seperti ini. Saya sering kasih kepada teman-teman yang lainnya. Ini settingan buat pemula kalau mau ya. Nah seperti ini proposisinya diisi, chance-nya chance setengah semua, bomnya juga segini ya, marti loss-nya kalau mau itu minimal 85 atau masih takut dengan gulungan besar ya udah 65 ya. Marti win-nya 60, reset marti win-nya 2. Jadi di sini kita punya dua ketahanan ya. Dua ketahanan itu dari hijau atau dari profit system. Kita coba di sini di DT-nya 1000 ya. Kita coba mencari sekitar beberapa poin aja ya, kita nolkan aja. Oke. Kita coba start. Oh, polanya jangan sampai yang atas. Nah, ini ya. Kita mulai. Oke. Ngacet lagi. Jujur ya teman-teman, di lokasi saya ini sinyalnya lagi kurang bagus, memang lagi tidak bagus, nggak tahu kenapa. Padahal ini Telkomsel ya. Lagi coba. Oke. Ingat teman-teman, teman-teman itu harus punya prinsip. Kalau kita suka memang di chance tersebut, kita jangan sampai tergoyahkan oleh orang lain yang memang profitnya itu gede-gede. Kita bisa saja, kalau teman-teman ingin belajar, silahkan saja. Tapi kalau menurut saya, ketika teman-teman memang nyamannya di satu chance ini, contohnya ya sudah, oh jatuhnya tidak semua itu apa? Profit, nyari profit gitu loh. Jangan memaksakan, saya pengen profit gede gitu, gimana caranya? Boleh, pasti ketika teman kita mendapatkan profit gede itu ya pasti di situ ada resikonya yang memang harus kita dalam artian hadapi ya. Tapi kalau teman-teman saya mau lebih suka main chance ini ya sudah gitu lah. Oke. Bom 0,1. Nah, sini teman-teman. Jadi di sini itu saya mencari double win streak. Ya, ketika hijau 2 kali akan mereset. Nah, ini mereset ya, berarti profit yang kena sebelah sini. Nah, ini mereset juga, berarti reset marti win yang kena yang 2 ini ya. Seperti itu. Kalaupun kita ngebum ya, contohnya kita lihat postik dulu, baru 2 ya. Kita lihat terpanjangnya dulu teman-teman. Ingat, kalau nembak itu lihat terpanjangnya berapa yang keluar, barulah kita eksekusi di situ. Ya. Masih 2 ya. Nah, mulai naik nih. Nah, naik ya. Kita coba 4, 5 hijau. Kita coba publish ya. Karena kita tahu tuh ada perujukan. Ketika kita bom langsung mereset. Kenapa langsung mereset? Berarti profit yang kena gitu teman-teman. Tuh ya. Coba lagi bom lagi. Dapat lagi gitu. Jujur ya, untuk merekomendasikan untuk teman-teman itu ya memang enaknya itu bermain di chance tengah gitu loh. So, kita bisa mendapatkan profit.
silakan sambil bermain, takut ada yang mau bertanya, silakan. Silakan yang mau bertanya, mumpung ini ada master-masternya langsung. Sambil disapa. Seperti itu, nyaman banget teman-teman ya. Ketika kita shoot, coba lagi shoot, tidak dapat. Nah, ketika wingspan panjang ini hati-hati teman-teman. Kenapa harus hati-hati? Ini biasanya ketika wingspan muncul, ini akan nyalip ya, low stick akan nyalip dan listrik. Apa yang harus saya lakukan? Yang saya harus lakukan adalah yang pertama ini ya, lalu kedua nanti seperti ini. Jadi kita biar tidak ibaratkan menghilangkan jejak gitu teman-teman. Sini ada siapa nih? Om Aye, ada Om Bagus, ada Mbak Intan, Om Emi, Om Muhammad, ada Om Rudi. Apabila ada yang pengen di-sharing-sharingkan di sini, silahkan. Yang bertanya silahkan. Ya, mulai naik ya, lo stick naik ya. Perhatikan tuh. Udah. Naik lagi. Coba perhatikan. 4, 5, 6, profit. Ya, disitu profit global udah tercapai. Oke, 2,5 tercapai ya. Itu yang kita batasi karena saya mencari cuma 2 poin. Tapi di situ teman-teman ini sebagai bukti bahwa robot ini itu bisa profit gitu loh. Nggak ada yang nggak bisa profit, nggak ada. Karena gini siklusnya. Saya membuat sebuah tabel yang ini bisa jadi motivasi teman-teman mungkin ya yang newbie ya. Di sini saya membuat tabel seperti ini. Ketika saya membuat tabel seperti ini adalah tabel ya. Konsisten apa? Oh ini kan mana ya konsisten salah. Saya bikin sebuah laporan. Sini. Motivasi profit konsisten. Nah, di sini teman-teman ya. Sebenarnya teman-teman di sini saya mengikuti cara dari tertestimoni oleh Pak Solihin ya. Di situ teman-teman contoh kalau kita punya modal 500 ya. Kita mencari satu hari itu 10 sesi aja teman-teman. Hari Senin contohnya. Hari Senin itu kita main di pagi hari itu contohnya ngambil 5 koin saja. Ya. Pagi ya. Pagi, siang, ya pokoknya hitung sampai malam hari kita mau tidur itu terhitung sekitar 10 kali bermain di sini. Maka di hari itu kita tidak sadar kita sudah mempunyai sekitar 50 koin. Itu main secara konsisten ya. 50 koin. Kita contohnya lempar kepada akun kedua untuk menabung bahwa hasil kita itu seharian tuh dapatnya segitu gitu ya. Nah, Selasanya seperti itu teman-teman, ulangi lagi seperti itu, percaya deh teman-teman. Ketika modal 500 dari teman-teman ya, dalam 1 bulan itu akan tercapai sekitar 1.400 ya. 1.400 kalau dikalikan sampai 1.000 aja udah 1.400.000 ya. Kita modal cuma 500.000 gitu. Yang susah itu apa? Menjaga konsistensinya kan. Disitulah ya. Jadi di sini ketika kita bermain 10 akun, saya mencari testimoni akan membuat sebuah akun sampai 10 gitu teman-teman. Jadi ketika main di akun pertama, di akun kedua itu lemparkan si 500 tersebut. Main lagi, lemparkan lagi, main lagi, lemparkan lagi. Itu adalah trik standar teman-teman ya. Kalau ingin bermain konsisten. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Itu dari saya, silakan untuk mentor-mentor lainnya mungkin ada yang ditambahkan atau ilmu teman-teman serap. Yang penting titip dari saya
bermainlah sesuai yang kita suka ya. Jangan yang kita mau gitu. Oke? Terima kasih.